Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fauji Ganim. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan diberikan kemudahan dan tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di bulan Ramadan ini yang sudah memasuki hari ke-15. Kemarin di hari Jumat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang ada di daerah Kampung Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Di situ Deddy ditemani oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang melakukan pembongkaran. Dalam proses pembongkaran itu sebetulnya memang mengagetkan. Saya sendiri kaget karena kenapa? Karena Deddy Mulyadi melewati jalan tersebut itu tidak lama, tidak sampai 1 minggu. Tepatnya kalau tidak salah di hari Senin atau Selasa gitu ya, atau bahkan Rabu ya, saat dia mengunjungi Kecamatan Babelan untuk meninjau normalisasi Kali Bekasi yang juga bermasalah karena banyak sekali bantaran sungai yang disertifikatkan oleh perorangan ataupun oleh perusahaan. Nah, dalam perjalanan tersebut dari gerbang tol Gabus menuju Babelan, Deddy Mulyadi kaget karena sepanjang jalan Gabus tersebut, pinggiran sungainya sudah penuh dengan bangunan-bangunan liar yang itu tidak tentu saja melanggar gitu ya, karena seharusnya tidak boleh dibangun. Tapi itu sebetulnya sudah lama sekali ya, sejak saya kecil saya lewat daerah Gabus itu sudah ada bangunan-bangunan itu gitu. Memang dibiarkan. Nah, makanya dengan adanya Deddy Mulyadi ini mengagetkan tentu saja gitu ya. Nah, maka dengan gerak cepat Deddy Mulyadi ini dan dia bilang nggak perlu rapat lagi, nggak perlu sosialisasi karena itu jelas-jelas melanggar, maka dihancurkan oleh dia. Eh, Tentu ada perlawanan, tentu ada apa namanya pertentangan yang paling jelas dilakukan itu oleh apa namanya kepala desa di daerah Gabus tersebut ya. Nah, kita coba simak videonya berikut ini. Terkait kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget ya, kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau 5 saya kumpul dengan ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi, padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP, teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu, jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Yang dirugikan itu masyarakat saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan, saya mendukung, tapi caranya yang salah. Kayak zaman penjajah ini. Terus warga masih bertahan atau gimana Pak dengan Warga masih bertahan, belum ada pembenahan alat rumah tangganya masih di dalam. Kayak itu udah berasa. Ini apa ya? Bikin rame-rame di sini. Ya kalau bikin rame ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Deddy itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang seperti otoriter. Mentang-mentang dia gubernur sudah melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan caranya seperti ini. Nah, jadi menurut kepala desa kalau nggak salah Setiajaya ya yang ada di Gabus ini,
Kecamatan Tambun Utara, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu merupakan kesalahan. Jadi ada prosedur yang dilanggar oleh Deddy Mulyadi karena Kepala Desa Srijaya ya, Kepala Desa Srijaya yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini merupakan tindakan otoriter yang tidak sesuai dengan prosedur atau SOP gitu ya. Karena menurutnya yang harus dilakukan itu adalah melakukan instruksi atau surat pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, lalu pembongkaran sehingga warganya itu betul-betul siap untuk dibongkar. Nah, ini sebetulnya jadi perdebatan ya. Yang menjadi perdebatan itu adalah kenapa selama ini Kepala Desa Srijaya membiarkan bangunan-bangunan liar itu ada. Nah, ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi menurut saya suatu kondisi yang sudah mengakar ya, membudaya bahwa hal itu memang salah tapi dibiarkan. Seharusnya kan pihak pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan sudah jelas-jelas itu salah, ya dilarang atau diberikan teguran, dibongkar gitu ya. Jadi kan selama ini kita melihat bahwa apa yang dilakukan kepala desa ini kan nggak ngurusin wilayahnya. Bodoh amat mau banjir ya, mau kerendam wilayahnya, mau warganya kebanjiran nggak peduli. Padahal yang menyebabkan kebanjiran itu sungainya nggak pernah dibenerin, sungainya kalinya nggak pernah dinormalisasi. Sama seperti di wilayah saya di daerah Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Lurahnya nggak pernah ngurusin sampah, nggak pernah turun, nggak pernah ngelihat kali, nggak pernah benerin kali. Akhirnya bodoh amat mau banjir banjir. Apa yang dilakukan ketika terjadi kebanjiran? Yang dilakukan cuma ayo berikan bantuan, ngumpulin sembako, ngumpulin Indomie, ngumpulin mie instan, ngumpulin pakaian bekas. Bukan itu yang dilakukan. Bukan itu. Ketika terjadi bencana, kebanjiran, minta bantuan seperti itu. Nggak menyelesaikan masalah. Ya, yang harus dicarikan solusinya adalah apa penyebab banjir itu. Nah, yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu sudah benar. Dia melakukan mitigasi penyelesaian dari sumber masalah banjir itu apa. Dia lihat di hulunya itu apa. Oh, ternyata di hulunya ini ada daerah resapan air di puncak yang harusnya air tidak langsung turun, bisa tertahan oleh pohonan dan lain sebagainya, tapi sudah hilang karena dibangun tempat wisata. Hancurkan wisatanya, bangun lagi pohonnya. Nah, itu benar. Di hulunya udah bener, maka dilihat cek di hilirnya. Sepanjang dari hulu ke hilir ada sungai besar. Ternyata ada permasalahan juga di situ. Permasalahannya apa? Permasalahannya sepanjang jalan Kali Cikeas, Kali Bekasi, Kali Cibel itu ternyata mau dibesarkan, mau dinormalisasi, terkendala tanah-tanah yang sudah disertifikasi, sudah disertifikatkan. Ini yang salah gitu ya. Nah, makanya ya dia akan melakukan penyelesaian itu dan ternyata bukan hanya di kalinya itu, di hulunya juga, di hilirnya ya, di hilirnya itu banyak sekali kali-kali yang sudah salah fungsi, yang harusnya bantaran sungai, pinggir kali, sudah banyak bangunan-bangunan itu sudah lama gitu ya. Nah, makanya saya sangat senang sekali nih ya dengan adanya Gubernur Deddy Mulyadi ini, setidaknya ke depan banyak daerah-daerah yang harusnya nih di Jawa Barat bisa diselesaikan. Ya, kita nggak percaya nih kepala desa nggak mampu ternyata menyelesaikan itu. Ya harus dengan cara sekelas bupati pun tidak berkali-kali pergantian bupati nggak bisa menyelesaikan itu. Karena apa? Nanti pergantiannya gimana? Nanti didemo sama masyarakat. Nanti diprotes sama masyarakat. Nanti disomasi oleh ormas. Itu yang menjadi ketakutan banyak kepala daerah, kepala desa, camat dan nggak mau ribet gitu ya. Tapi Deddy Mulyadi dengan dia memiliki kekuasaan sebagai gubernur, datangkan beko, datangkan alat berat, yang jelas-jelas salah gitu ya. Yang jelas-jelas salah, karena kalau didiskusikan dulu, yakin itu nggak bakal bisa selesai. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun nggak akan selesai. Karena nanti warga ngumpul lagi, diskusi lagi, oh ini nggak bisa, ini harus dihitung, ini lah. Padahal jelas-jelas itu melanggar, bangunannya itu salah gitu ya. Makanya saya agak semangat banget ya. Nah pokoknya gitu, Kepala Desa Srijaya, selama ini ente ngapain aja istilahnya gitu ya.
selama ini ente ngapain aja? Nggak ngurusin itu kali itu, banjir segala macam nggak ngurusin. Bersyukurlah ada gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang turun langsung menyelesaikan tuh masalah gitu ya. Harusnya bersyukur, jangan segala protes gitu. Tapi kabar baiknya ini adalah video sebelum Deddy Mulyadi datang. Ketika dia sudah datang, selesai. Karena seluruh bangunan itu akan dihitung biaya pembangunannya, semennya berapa, batunya berapa, atapnya berapa, nanti diganti oleh pemerintah provinsi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.